Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bintang Tantri dengan NIM akhir 4014. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa dengan matkul Sejarah Barat. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah lukisan karya Ernst Ludwig Kirchner yang berjudul tentang potret diri sebagai prajurit atau Selbst als Soldat yang dibuat pada tahun 1915, di mana lukisan ini menampilkan Kirchner dalam seragam militernya dengan wajah yang tampak sakit dan sosok wanita telanjang di belakangnya. Berikut adalah analisis singkat yang saya lakukan dari karya tersebut berdasarkan 3 perspektif yang diminta, yakni yang pertama, formalisme, yang berfokus pada elemen dasar atau elemen visual murni seperti warna, garis, komposisi, dan teknik sapuan kuas. Yang pertama, yakni warna. Lukisan ini menggunakan warna yang tidak naturalistik, intens, dan bertabrakan yang merupakan ciri khas ekspresionisme. Nah, wajah prajurit ditampilkan dalam nada kuning dan hijau yang sakit-sakitan, berlawanan dengan warna biru gelap seragam dan merah yang kasar di latar belakangnya. Sosok telanjang di belakangnya berwarna kuning cerah yang mencolok. Palet warna ini merupakan penyampaian dari kecemasan dan gejolak batin dan tekanan psikologis pelukisnya. Yang kedua yakni garis dan bentuk. Bentuk-bentuknya bersudut, memanjang, dan terdistorsi. Ciri khas gaya Kirchner dan gerakan ekspresionisme. Wajah prajurit menyerupai topeng dan figur tubuhnya kaku serta besar secara tidak wajar dan mendominasi komposisinya. Yang ketiga yakni komposisi. Figur prajurit ditempatkan secara menonjol di depan, menciptakan ruang yang tertekan dan konfrontatif, dan juga sosok telanjang didorong di belakang ke latar belakang yang seolah muncul dari kegelapan sebagai fokus psikologis pada sosok sentral. Yang keempat yakni sapuan kuas cat, yakni sapuan cat diaplikasikan dengan sapuan kuas yang kasar, terlihat dan ekspresif, memberikan kesan kegeraan dan emosi yang mentah pada permukaannya. Dan yang kedua yakni ikonogratif, yang menafsirkan sebuah simbol motif dalam karya seni untuk memahami makna yang lebih dalam. Yang pertama yakni tentang prajuritnya, yang menggunakan seragam melambangkan pengalaman singkat dan traumatis sang seniman di dunia militer selama Perang Dunia I, di mana ia bertugas sebagai pengemudi tetapi diberhentikan karena gangguan mentalnya. Ya, seragam yang biasanya merupakan simbol kekuatan di sini mewakili penindasan, kekecewaan, dan hilangnya identitas artistik. Yang kedua yakni tangan buntung yang tersirat aja. Nah, pada versi lukisan yang lengkap, tangan kanan prajurit sering digantikan oleh puntung atau hilang sebelah, yang ditafsirkan sebagai simbol hilangnya kekuatan kreatif seniman, yakni tangan yang melukis akibat pengalaman militer dan trauma pada saat perang. Yang ketiga yakni wanita telanjang. Sosok telanjang adalah motif ikonografi yang sering ditemukan dalam karya Kirchner sebelum perang, melambangkan kebebasan artistik, kehidupan bohemian, dan erotisme. Penempatannya di belakang prajurit menunjukkan bahwa kehidupan dan energi kreatif pada masa lalu ini kini tidak dapat diakses atau dibayangi oleh trauma. Dia mewakili masa lalu yang hilang dan impotensi kreatif atau maskulin yang disebabkan oleh pengalamannya. Dan yang terakhir, perspektif terakhir yakni kontekstual, yang berfokus pada latar sosial budaya dan sejarah yang mempengaruhi penciptaan karya tersebut. Yakni pertama, kehidupan seniman dan perang.
yakni Kirchner melukis potret diri ini pada tahun 1915. Tak lama setelah gangguan sarafnya menyebabkan ia keluar dari militer. Lukisan ini secara langsung mencerminkan penderitaan psikologisnya dan keterasingan pribadinya setelah masa tugasnya yang singkat. Lalu gerakan ekspresionisme pada lukisan ini adalah contoh utama ekspresionisme Jerman atau Die Brut. Gerakan ini merupakan reaksi terhadap materialisme dan kepuasan diri masyarakat Jerman pada masa pra-perang. Lalu pasca 1914, kaum ekspresionisme sering menggunakan seni mereka untuk mengungkapkan ketakutan, kengerian, dan kekecewaannya terhadap dunia modern dan perang. Potret diri ini adalah pernyataan kuat tentang posisi seniman dalam masyarakat yang termiliterisasi dan kacau. Dan yang terakhir yakni kritik sosial. Lukisan ini dapat dilihat sebagai kritik yang lebih puas atau yang lebih luas terhadap militerisme dan sifat Perang Dunia I yang tidak manusiawi. Prajurit digambarkan bukan secara heroik, melainkan sebagai figur yang hancur secara psikologisnya, lalu menyoroti dampak tersembunyi perang pada pikiran dan jiwa kreatif individu. Nah, itu adalah analisis yang saya dapat dari apa yang telah saya baca-baca di web-web. Nah, saya mendapatkan analisis itu dari beberapa sumber. Yang pertama yakni Khan Academy. Nanti saya sertakan linknya di caption. Yang kedua yaitu Smart History. Yang ketiga Allen Memorial Art Museum. Ya, yang Allen Art Museum ini berbayar, guys. Dan yang terakhir yakni Wikipedia. Dah, cukup sekian, terima kasih. Berikut adalah presentasi saya.